Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Anggita Maharani dari Sistem Informasi Geografis Angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum PGPBL acara ke-9 tentang React Native Bottom Tabs Navigation. Overview materi yang saya jelaskan di praktikum kali ini, yang pertama ada React Native. Dan di dalam React Native ini, kita akan membahas tentang navigation, styling header bar, navigation bar, dan vektor icon. Kemudian ada alat dan bahan untuk membuat bottom tab navigation ini, kemudian ada langkah kerja dan juga hasil dari React Native berupa bottom tab navigation. Kemudian bottom tab navigation itu digunakan untuk menavigasi halaman secara mudah dan intuitif, terutama untuk aplikasi dengan beberapa kategori atau fitur utama. Aplikasi yang disertai bottom tab navigation perlu adanya instalasi navigation itu sendiri melalui perintah npm install React Navigation bottom tabs. Bottom navigation ini menyediakan akses secara cepat ke fitur inti aplikasi tanpa perlu kembali ke layar utama. Jadi, fungsi adanya bottom tab navigation itu untuk beralih ke halaman yang ada tanpa perlu kembali ke layar utama begitu. Kemudian ada styling header dan navigation bar. Mengatur tampilan dan styling pada header bar maupun navigation bar sangatlah penting untuk menciptakan tampilan aplikasi menjadi rapi dan mudah untuk melakukan navigasi. Aplikasi yang disertai styling pada header bar maupun navigation bar perlu adanya instalasi melalui perintah React Navigation Native. Pemasangan styling header dan navigation bar ini dilakukan pada terminal di dalam Visual Studio Code. Kemudian pembuatan aplikasi dapat menyesuaikan struktur navigasi dan gaya sesuai kebutuhan desain. Header bar digunakan sebagai judul, icon, atau tombol aksi, sementara styling digunakan untuk mengatur warna, tinggi, dan bayangan. Selain itu, navigation bar dapat diatur dengan icon-icon yang responsif dan menggunakan gaya visual yang konsisten. Kemudian ada vektor icon. Nah, vektor icon ini digunakan untuk menambahkan icon yang fleksibel dan dapat disesuaikan pada antarmuka aplikasi tanpa kehilangan kualitas gambar. Dengan menggunakan pustaka React Native Vector Icons akan dapat mengakses berbagai icon populer dari font Awesome, serta dapat mengatur ukuran, warna, serta gaya icon sesuai kebutuhan desain aplikasi. Jadi, vector icon ini tuh kita tidak perlu memasukkan logo atau icon satu persatu dari direktori kita, melainkan kita memanggil dari pustaka yang ada di font Awesome. Jadi kualitas gambar yang ditampilkan nanti itu tidak berkurang sehingga menambah kesan yang estetis pada aplikasi tersebut. Kemudian ada alat dan bahan, di mana alat dan bahan di sini terdapat Android Studio yang digunakan untuk menjalankan emulator aplikasi React Native-nya. Kemudian Visual Studio Code ini digunakan untuk editing script-nya, untuk menambahkan button tab navigation dan juga mengganti ikonnya. Kemudian GitHub itu digunakan untuk mempublish project yang telah kita buat agar seluruh orang tuh bisa melihat project kita. Kemudian ada style. Style ini tuh digunakan untuk mengatur tampilan dari React Native ini. Kemudian components itu berisi isi-isinya yang ada di aplikasi tersebut, yang ada di portofolio itu. Kemudian color HUD itu untuk mencari warna agar terlihat estetis, misalnya dengan warna yang pastel kayak gitu, sehingga terlihat lebih menarik. Kemudian change Android icon apps ini tuh digunakan untuk mengganti uh, icon dari aplikasinya itu yang telah kita lakukan di acara sebelumnya. Kemudian font Awesome ini tuh digunakan sebagai pustaka library icon yang kita buat. Kemudian juga kita bisa mengatur tampilannya itu juga melalui pustaka font Awesome-nya. Kemudian ada bottom tab navigation, yaitu ini adalah intinya, yaitu untuk
mengatur tampilan dari aplikasi ini agar bisa beralih ke halaman selanjutnya tanpa keluar dari halaman utama. Kemudian vektor icon yang telah saya jelaskan sebelumnya yaitu untuk mengganti icon sosial media, tapi kita memanggil dari pustaka font awesome. Kemudian ada langkah kerja yang pertama yaitu membuka directory project Android Awesome Project di dalam Android Studio, yaitu di bagian Android-nya. Kemudian ada instalasi library Font Awesome pada terminal Visual Studio Code dengan perintah npm isave font awesome react native font awesome. Font awesome ini tuh diperoleh dari dokumen yang ada di library React Native Font Awesome. Instalasi ini tuh dilakukan di dalam terminal Visual Studio Code. Jika berhasil, nanti akan muncul edit 17 package and audit package in 1 minute. Kemudian, nah di sini kita juga memasang library icon style secara satu persatu di dalam terminal Visual Studio Code. Nah ini tuh juga didapatkan dari dokumen Font Awesome. Fungsi adanya instalasi ini tuh digunakan untuk memanggil icon yang akan kita gunakan dari Font Awesome itu. Jadi seperti Font Awesome Free Solid SVG icons kayak gitu-gitu. Free Solid, Free Brands, dan Free Regular. Kemudian ada penambahan library import explicit pada file learnmorelink.js. Nah, di sini pada file learnmorelink.js ini kita panggil instalasi yang telah kita buat tadi di terminal, yaitu Font Awesome dan juga Famuk Saucer. Nah, di sini berfungsi untuk yang pertama itu import Font Awesome icon, itu digunakan untuk memasukkan berbagai icon dari Font Awesome ke dalam aplikasi mereka, termasuk icon dari paket icon solid, regular, atau brand. Kemudian yang kedua ada import Famuk Saucer, digunakan untuk menampilkan dengan komponen Font Awesome dalam berbagai ukuran, warna, dan juga gaya. Ini lebih ke stylingnya. Kemudian di dalam Learn More Link.js ini juga kita tambahkan script view Font Awesome icon. Nah, ini tuh digunakan untuk mengatur tampilan dari iconnya si Font Awesome. Jadi kita mengatur ini diganti menjadi seperti ini. Ini seperti ini. Font Awesome icon, Famuk Saucer ini digunakan untuk mengatur tampilannya. Ini nantinya diganti menjadi title. Kemudian ukurannya 32 dengan warna biru. Seperti ini. Nah, ini kan kita masukin import Font Awesome dan import Famuk Saucer. Nah, di sini juga kita tambah view-nya di sini. Ini tuh digunakan untuk memanggil icon title nanti yang telah kita tambahkan di library Font Awesome itu agar terlihat di dalam aplikasinya. Selanjutnya, ada menambahkan icon dengan pemanggilan package icon Font Awesome di dalam file learner. Nah, untuk bisa menampilkan aplikasi iconnya itu, kita juga perlu menambahkan library, yaitu dengan cara mengimport sesuai dengan iconnya, yaitu ada file LinkedIn, Instagram, file envelope ini digunakan untuk email, kemudian file GitHub, file TikTok, dan juga file YouTube. Font Awesome Free Brands SVG icons. Nah, ini dipanggil dari Font Awesome-nya. Selanjutnya mengubah semua title menjadi nama icon sesuai package icon Font Awesome yang telah ditambah. Nah, di bawah ini kita mengganti title-nya yang sebelumnya itu
link yang udah kita ganti sesuai dengan nama dari sosial medianya itu. Kayak misal file LinkedIn, kemudian di sini ada file GitHub, file Envelope, file Instagram, file TikTok, dan juga file YouTube. Selanjutnya, ada pemanggilan icon title, di mana supaya ikonnya itu tersambung dengan importan ini, hasil importan ini, kita panggil di dalam view style-nya tadi, kita ganti menjadi title, supaya bisa sesuai dengan importnya. Kemudian setelah itu proses pembuatan icon itu telah selesai. Kemudian kita memasang fungsi React Navigation supaya bottom tab navigation. Nah, itu kita memasangnya dengan perintah npm install @react navigation native. Kemudian kita juga memasang fungsi React Native Screens, React Native Save Area Context, di mana fungsi ini yang pertama itu ada screens, itu digunakan untuk meningkatkan performa aplikasi dengan mengoptimalkan navigasi. Pustaka ini mengelola tampilan layar dalam aplikasi, pisahkan tampilan yang tidak aktif dan hanya menghidupkan tampilan layar saat dibutuhkan. Kemudian untuk yang React Native Save Area Context ini tuh digunakan untuk memastikan bahwa konten aplikasi tidak tertutupi oleh elemen perangkat keras seperti notch atau sudut layar. Dengan menggunakan pustaka ini, elemen antarmuka aplikasi dapat menyesuaikan secara otomatis agar tetap berada dalam area aman perangkat. Kemudian ada menyalin override dan import Android bundle pada file main activity.kt. Di sini berfungsi untuk memfasilitasi penyimpanan dan pengiriman data sementara antar komponen di aplikasi Android. Kemudian kita membuat file baru berupa bottom.nav.js pada folder Awesome Project. Di sini untuk menyimpan bottom tab navigation-nya itu dengan dengan format JS. Kemudian kita juga menginstal bottom tab navigation-nya itu di terminal dengan perintah npm install @react navigation bottom tabs. Kemudian di dalam bottom nav yang telah kita buat tadi, itu kita menyalin script yang ada pada dokumen dari bottom nav itu. Contohnya di sini. Nah, di sini kita telah menambahkan script untuk home screen. Ini nanti ketika di sini ada bottom tab yaitu home dan juga setting. Ketika nanti kita klik home, nanti akan muncul layar berupa home screen yang tulisannya itu berada di tengah. Kemudian ketika nanti kita klik setting, screen akan muncul di dalam layar ini dan akan muncul berupa kata settings yang berada di tengah layar. Kemudian ada pemanggilan file bottom nav pada index.js. Nah, untuk menampilkan layar bottom tab navigation, kita perlu mengubah halaman itu di dalam index.js di sini, bottom nav, nanti ke sendiri. Nah, selanjutnya, kita akan menjalankan Awesome Project-nya pada emulator Android Studio. Oke, ini adalah hasil running dari project React Native-nya. Di sini ada bottom tab navigation, ada home. Nah, ketika kita klik home, itu ada tulisan di atasnya itu ada header, yaitu home. Kemudian di bawahnya ini ada komponen dengan tulisan home di center di tengah-tengahnya. Dan ketika kita klik setting, ini akan berubah ke dalam layar setting dan ada tulisan setting.
Kemudian kita juga dapat beralih ke halaman home dengan menggantinya di bagian index. Jadi kita ganti dengan F. Nah, di sini tertampil home pada aplikasi Angitas Portofolio, ada tulisan namanya, kemudian NIM, kelas, media sosial. Nah, di sini ikonnya telah muncul, yaitu sesuai dengan sosial medianya, yaitu LinkedIn, kemudian GitHub, email, kemudian Instagram, GitHub, dan juga YouTube. Nah, nanti ketika kita klik LinkedIn, itu akan beralih ke dalam LinkedIn. Kemudian ketika nanti kita klik GitHub, itu akan beralih ke link GitHub saya sendiri. Kemudian kita juga bisa beralih ke yang sebelumnya, yaitu button nav. Itu akan beralih ke dalam button nav itu sendiri. Kemudian sekian hasil praktikum PGPBL acara ke-9 kali ini. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.